Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saham yang akan dianalisa adalah saham JPFA. Saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Analisa ini tujuannya supaya kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang tepat, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau teman-teman suka dengan video-video ini, jangan lupa di-share ke teman-teman lainnya supaya teman-teman lainnya juga bisa ikut belajar. Dan join Telegram kita di Wisdom Invest supaya bisa request saham-saham lainnya. Oke, yuk mari kita cek chart JPFA-nya. Nah, chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom Invest. Jadi chart ini enak banget, saya bisa akses lewat handphone. Cukup masuk ke Telegram dan ketikkan /win JPFA. Ini saya nggak perlu buka-buka lagi komputer ataupun laptop, nggak perlu lagi analisa tarik-tarik garis sendiri, cukup ketik ini aja langsung saya bisa analisa. Nah, ini sekarang saya mau ajarin nih gimana sih cara baca dan menganalisa menggunakan chart ini. Nah, di sini adalah garis MA 200. Saham yang berada di bawah garis MA 200 secara major dia masih downtrend. Lalu di sini ada sinyal segitiga hijau, itu artinya exit. Kalau yang merah artinya entry atau beli ya. Kalau yang ini adalah volume, yang kotak-kotak ini adalah indikator pixel. Yang di bawah ini adalah momentum. Terus gimana sih cara bacanya? Jadi kalau entry itu memang keluar lambang segitiga ya. Tapi segitiganya itu karena di sini pixelnya masih hijau satu, itu artinya bersifat spec buy. Akan bagus kalau dia segitiganya seperti ini dengan pixelnya hijau, juga momentumnya berwarna biru. Ini baru oke. Kalau seperti ini masih spec buy ya. Apalagi momentumnya masih titik-titik merah, titik-titik pink, titik pink, itu artinya dia masih sideway, momentumnya belum ada ya. Kalau mulai berubah jadi merah seperti ini dan semakin ke dalam, itu artinya semakin jelek, tidak oke. Jadi kalau kayak begini ya, semakin ke dalam dia tidak oke. Pixelnya juga berwarna merah, tidak oke. Jadi ini tidak oke. Lalu yang ada di sini itu disebut garis win atau win line. Ini bisa digunakan sebagai level supportnya. Jadi kita bisa pasang stop lossnya di situ. Ini ada angkanya ya. Kalau garisnya berupa pink, di sini juga pink. Kalau dia garisnya berwarna biru, maka dia warnanya akan biru juga. Bisa lihat juga angka win line-nya di sebelah kiri sini ya, 1150. Dan di sini ada statusnya yaitu sell. Karena ini ya keluar segitiga merah. Jadi si JPFA ini kemarin sifatnya spec buy, kalau hari ini sell artinya minus 0,3 ya, rugi tipis lah ya, karena memang kemarin ini sifatnya juga masih spec buy. Jadi kalau munculnya seperti ini itu kita boleh aja nggak entry dulu ya. Untuk entry-nya kita kalau yang pasti-pasti aja yang seperti ini baru bagus. Oke, mari kita coba cek chart lainnya. Chart lainnya ini adalah /MS JPFA. Nah, chart ini digunakan untuk melihat support dan resist dengan disertai indikator volume, MACD dan stokastik. Di sini adalah supportnya, jadi waktu itu sempat jebol ya. Dan saya pernah analisa saham JPFA ini kalau nggak salah di tanggal 21 Juli. Bagi yang belum lihat bisa cek di YouTube kita ataupun Instagram. Ada analisa JPFA di tanggal 21 Juli. Untuk indikatornya dia masih menurun. Stokastiknya memang ada kenaikan sedikit ya. Untuk stokastik memang ada kenaikan sedikit, tapi ininya masih menurun. Coba kita cek dari segi bentuk candlenya, ini masih berada di range ini ya,
akan lebih baik kalau dia berhasil jebol dan indikatornya juga semakin membaik. Jadi kalau teman-teman yang belum punya posisi ataupun sudah kena stop lossnya, jangan entry dulu, bersabar sedikit, tunggu sampai dia breakout di atas candle ini ya, candle merah. Jadi angka high dari candle merah ini disertai dengan volume. Jadi kalau volumenya kecil itu khawatirnya dia hanya false breakout. Lebih baik ketika dia naik disertai volume, indikatornya juga semakin membaik. Nah, oke, coba kita cek lagi chart lainnya. Untuk chart lainnya ini adalah perintahnya /ST/JPFA. ST itu dari kata super trend. Dia adalah trend follower, jadi ada dua garis, yaitu garis biru yang menyatakan dia uptrend, garis merah dia downtrend. Kalau yang di sini sama seperti yang di depan, seperti yang chart win, ini adalah garis MA 200-nya. Nah, garis biru dan merah ini bisa digunakan sebagai support dan resist. Kalau support dia di bawah, kalau di atas dia sebagai resist. Angkanya ada di sebelah kanan ini ya. Jadi kalau dia breakout angka itu artinya dia mulai berubah menjadi uptrend. Seperti itu. Ini enak sekali kalau kita adalah trend follower yang nggak mau pusing, ya kita cukup ikutin aja selama garisnya berwarna biru, kita hold. Kalau dia berwarna merah, kita nggak entry dulu sampai dia berubah menjadi biru. Kita ikutin trennya sampai dia putus trennya, keluar dari trennya, baru take profit. Oke, untuk JPFA ini kita bisa lihat dia sektornya di sebelah kiri adalah sektor basic industry ya. Nah, jadi chart-chart ini yang dari tadi saya sebutin, yang /win, /ms, dan ST ini bisa kita gunakan untuk sektornya juga. Coba saya kasih contoh ya. Di sini adalah sektor basic industry. Jadi ini adalah sektornya ya, /win basic industry. Kita tinggal ikutin aja namanya. Nah, di sini kelihatan pixelnya merah satu ya. Terus momentumnya juga sudah menurun. Jadi makanya ini masih sideways aja nih. Yang bagus kan seperti ini ya. Dia berwarna biru semuanya. Pixelnya juga ini. Nah, jadi seperti ini trennya. Bagusnya seperti itu. Oke, coba kita cek, kita bandingin ya dengan sektor lainnya. Ini saya ada kasih contoh sektor agri yang sekarang lagi uptrend. Jadi kalau ini masih kecil-kecil sideways, yang ini kita bisa lihat trennya ya. Ini adalah sektor agri, tulisannya ada di sebelah kirinya. Ini mulai menurun ya. Kemarin tuh kalau lagi pas naik-naiknya, nih kita bisa lihat momentumnya pas lagi naik. Ini oke sekali ya. Jadi kayak saham-saham LSIP dan semua yang ada hubungannya dengan agri dan mengikuti ininya, kenaikan sektornya, itu bisa kita lihat. Kalau memang sektornya masih kurang oke, ya kita bisa cari sektor lain yang mana yang sektornya oke, kita cari sahamnya yang bagus. Nah, kita bisa menjadikan ini sebagai keputusan untuk ngambil saham di sektor mana nih. Soalnya kan IHSG kan memang hari ini penurunannya lumayan ya, penurunannya 1% lebih. Nah, jadi kita bisa gunakan ini untuk cari kira-kira sektor apa nih. Kalau indeks merah dia masih tetap bertahan dan kita bisa cari cuan di sana. Seperti itu. Nah, mari kita coba cek lagi. Jadi kalau agri ini masih sebenarnya masih lumayan ya, ada momentumnya berwarna biru. Mari kita berharap aja dia bisa agak naik kembali seperti itu. Kalau ini saya kasih contoh lagi yang lagi uptrend, yaitu adalah sektor mining. Jadi kemarin banyak saham-saham mining itu lagi uptrend, lagi pada naik. Nah, ini contohnya nih. Ini kita bisa lihat di sini. Ya, momentumnya ada. Seperti ini juga momentumnya ada. Kita bisa gunakan chart
sektoral ini digunakan untuk menganalisa kira-kira sektor apa yang bisa kita simpan. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu analisanya. Jadi kalau teman-teman merasa video ini berguna, jangan lupa di-share ke teman-teman lainnya supaya teman-teman lainnya bisa ikut belajar ya. Lalu join juga Telegram Wisdom and Invest dan supaya teman-teman bisa request saham lainnya untuk saya analisa. Subscribe juga YouTube dan Instagram dengan nama yang sama, yaitu Wisdom and Invest. Sampai jumpa di video lainnya ya. Thank you.